Memotret arsitektural dan beberapa sudut-sudut bangunan tentu akan sangat mengasihkan. Khususnya buat teman-teman yang suka dengan dunia arsitektur, dunia interior, dunia desain. Karena itu hari ini kita akan bicara bagaimana cara memotret bangunan arsitektural sekaligus menjualnya di Shutterstock. Jangan kemana-mana, kita akan ketemu beberapa saat lagi. Halo teman-teman semua, nama saya Bima Aditya dan terima kasih sudah datang ke channel YouTube saya. Terima kasih sudah subscribe dan mendukung berkembangnya channel YouTube ini. Sekali lagi matur nuwun, terima kasih. Jadi seperti yang tadi saya bilang, bahwa hari ini saya akan bercerita bagaimana cara kita menjualkan foto-foto bernuansa arsitektural. Bisa interior, bisa eksterior, bisa ada tatanan landscape-nya. Jadi, karena dulu saya sekolah di arsitektur ya, di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen, teman-teman semua yang sudah mengajarkan saya banyak hal tentang dunia arsitektur. Mostly orang-orang yang belajar di dunia arsitektur atau suka dengan dunia desain, interior, eksterior, landscape biasanya punya sense atau punya feeling tentang beberapa hal, yang salah satunya adalah komposisi. Jadi biasanya kalau orang-orang yang dulu pernah sekolah di bidang hal itu gitu ya, walaupun tidak memungkinkan, tidak menutup kemungkinan teman-teman lain yang tidak sekolah di bidang arsitektur maupun desain juga punya komposisi yang bagus. Cuman karena kita sekolah di situ 5 tahun, biasanya kita berkutat habis dengan masalah komposisi, kemudian masalah lighting, shadow, tekstur, luar biasa ya. Jadi hari ini bagaimana sih caranya kita memotret bangunan arsitektural, khususnya buat teman-teman fotografer yang suka dengan dunia arsitektural, atau memang teman-teman memang seorang arsitek, seorang interior designer, bagaimana caranya ketika teman-teman kerja nih, motret-motret projectnya, desainnya di foto, selain dapat fee dari desainnya atau mungkin proses pembangunannya, teman-teman juga bisa mendapatkan sebuah income pasif dari menjualkan foto-foto arsitektural karya teman-teman semua. Foto pertama yang akan saya bahas di sini adalah sebuah bangunan kolonial yang sangat cantik, ada di Yogyakarta. Namanya adalah Benteng Vredenburg. Nah, lokasinya di titik nol. Jadi bangunan ini sangat menarik karena secara desain bangunan kolonial itu punya satu komposisi yang sangat menarik dan sangat presisi ya, kalau saya bisa bilang ya, bahwa sisi kanan, kiri, atas, bawahnya sangat menarik. Karena itu ketika saya datang ke Benteng Vredenburg, begitu masuk nih, saya langsung ambil sudut depannya. Lalu masuk lagi ke dalam, ada beberapa semacam pilar-pilar yang itu juga menarik, juga saya foto. Jadi yang bisa saya sarankan ketika teman-teman memotret baik menggunakan kamera maupun smartphone ya. Kalau khusus bangunan arsitektural, saya pikir komposisi adalah hal yang utama yang perlu diperhatikan. Jadi ada istilah tentang mengenal sepertiga bagian ataupun mungkin teori-teori komposisi yang lain. Cuman bagi saya paling gampang adalah merasakan sendiri, melihat referensi dari buku, dari majalah. Karena tujuan pemotretan bangunan arsitektural kali ini adalah untuk digunakan untuk para penyedia berita di bidang desain, atau misalnya housing blogger, atau misalnya desainer page segala macam, sehingga komposisi memegang peranan penting yang kita perlu perhatikan ketika kita memotret. Ketika teman-teman lihat foto di samping ini, pada waktu saya memotret Benteng Vredenburg, saya tidak hanya ambil satu angle, tapi saya mengambil beberapa angle, bisa dari depan, bisa 45 derajat di kiri, 45 derajat di kanan. Kemudian ketika teman-teman masuk ke bangunannya, ambil dari sisi yang berbeda, karena biasanya ada buyer yang kepengen dapat dari berbagai macam sumber. Jadi bisa jadi bayarnya satu, misalnya kita dapat buyer dari Peru misalnya, itu bisa satu buyer membeli satu kompilasi foto 3-5 foto, dan itu income buat kita semua. Foto kedua yang akan saya tampilkan kali ini adalah sebuah foto resort bintang 5 di Maldives, namanya adalah Lux Maldives. Jadi foto di samping ini adalah foto sebuah area villa eksklusif yang namanya
Lux Prestige ya. Jadi di Lux Maldives ini ada dua area. Satu biasa disebut dengan beach villa atau sebuah villa yang memang berada tepat di depan pantai. Tapi biasanya kalau nanti teman-teman liburan ke Maldives ada namanya water villa atau di dalam konteks resort ini namanya Lux Prestige. Jadi resort ini berdiri langsung di atas laut. Kemudian biasanya ada semacam jembatan untuk penghubung. Nah, yang saya lakukan kali ini adalah saya lagi mau datang ke kamarnya klien saya karena istri saya harus make upin dulu. Cuman ketika kita berjalan diantar pakai buggy gitu ya dari area resepsionis, saya pikir wah ini komposisi ini luar biasa sekali karena di foto di samping ini kelihatan jembatannya keren ya dari kayu. Terus kemudian kelihatan gugusan-gugusan klaster-klaster kamar-kamarnya. Nah, kalau teman-teman perhatikan lagi bahwa saya mengambil beberapa unsur bagian di foto kali ini, ada landscape-nya, ada juga bangunannya, serta komposisi yang diambil dari jembatan yang memang menjadi penghubung. Jadi kalau dilihat di foto di samping ini kayak semacam garis yang mengalir. Nah, ini menjadi sebuah komposisi foto arsitektural yang menarik dan foto ini cukup dalam tanda kutip cukup laris, jadi beberapa kali di-download. Saya juga punya sequelnya juga alhamdulillah di-download. Nah, foto kedua ini juga bisa teman-teman jadikan referensi. Baik, foto yang ketiga, contoh yang terakhir ini saya ambil adalah sebuah foto interior. Sebenarnya saya bikin dua foto ini, cuman nggak tahu yang laku justru malah dari sudut sekitar 45 derajat. Jadi tidak tegak lurus ya. Nah, yang saya ambil ini adalah sebuah interior di kafenya teman saya, namanya Cerita Kita. Nah, ini posisi di daerah Sagan. Teman-teman yang ada di Jogja bisa mampir ke kafenya sahabat saya. Nah, bagusnya teman saya adalah bagaimana dia bisa mengolah sebuah furniture sederhana yang kemudian dikombinasikan dengan teras outdoor dengan finishing dinding dari semacam acian semen, jadi abu-abu, bagus sekali ya. Kemudian kursinya agak tinggi dan di situ ada sebuah meja bar di situ. Nah, foto ini alhamdulillah laku, harganya 4 kali lipat dari harga minimal. Jadi biasanya kita jualan foto kalau sekarang kan Shutterstock minimal 10 sen ya. Cuman alhamdulillah yang foto kali ini laku di 44 sen untuk satu downloadnya. Jadi pretty nice. Nah, teman-teman bisa melakukan hal seperti ini. Seperti tadi saya bilang, saya mengambil dua angle. Jadi satu benar-benar frontal tegak lurus, tapi yang kedua adalah dengan sudut 45 derajat. Seperti teman-teman kalau lihat di video sebelumnya, bahwa saya memotret itu, misalnya ini motret makanan ya. Ini namanya kita mengenal dengan istilah flat lay atau top view. Jadi benar-benar tegak lurus dari atas, kemudian dimiringin 45 derajat, miringin lagi, turunin lagi. Jadi ada 3 output foto yang nantinya bisa teman-teman hasilkan. Begitu juga untuk foto-foto bernuansa arsitektural, interior design, segala macam. Cobalah mengambil dari sudut pandang yang berbeda, karena biasanya satu buyer akan membeli semua sequelnya. Dengan begitu teman-teman bisa langsung menghasilkan royalti dari 2, 3, bahkan mungkin 5 royalti dari satu kali pembelian. Untuk tips berikutnya, kemarin ada sempat pertanyaan di kolom komentar YouTube ya, tentang Mas, gimana caranya motret ketika saya benar-benar nggak punya sebuah kamera dan hanya menggunakan smartphone. Jadi perlu saya informasikan bahwa sebenarnya smartphone yang saya pakai ini juga bisa disebut sebagai smartphone kentang ya, karena ini adalah smartphone entry level. Jadi saya pakai Samsung A10s, harganya pada waktu itu saya beli nggak sampai 1,6, jadi 1,5 sampai 1,6 juta. Intinya kalau teman-teman kebetulan hanya memiliki smartphone entry level atau biasanya disebut dengan smartphone kentang macam ini ya, ini kalau motret jangan di tempat yang gelap karena sensornya nggak kuat. Dia akan mengakibatkan penolakan di bidang noise dan grainy biasanya di Shutterstock. Saya sering sekali ditolak. Lalu kemudian jangan mengambil foto-foto yang sekiranya detailnya banyak. Jadi misalnya gini, kalau teman-teman tahu sebuah tanaman eksterior namanya dolar, jadi tanamannya itu kecil-kecil daunnya, tapi kemudian biasanya dia nempel di dinding. Nah, biasanya smartphone entry level semacam yang saya pakai ini, sensornya juga nggak kuat. Biasanya sekalipun di foto dalam keadaan terang benderang, artinya secara lighting bagus,
tapi biasanya ketolak juga karena alasannya noise dan grainy. Kenapa noise dan grainy? Lagi-lagi sensornya kamera nggak kuat. Jadi itu berbeda dengan ketika kita memotret dengan kamera ini, tapi objeknya besar, misalnya bangunan yang besar, misalnya kayak tadi bangunan komersial kayak Benteng Vredenburg, kemudian mungkin wedding chapel, atau mungkin resort seperti yang tadi saya foto, bisa memungkinkan sekali pakai ini. Saya beberapa kali sales datang juga dari handphone smartphone, kayak foto makanan, foto yang tadi saya tunjukin, foto interior kafenya teman saya itu pakai smartphone ini, dan malah 4 kali lipat lebih banyak daripada saya pakai kamera mirrorless saya. Jadi jangan berkecil hati buat teman-teman yang hanya menggunakan smartphone entry level, selalu bisa digunakan untuk mencari uang. Begitu juga teman-teman yang bekerja di bidang desain arsitektural. Jadi sambil site visit nih, di foto-foto dengan komposisi yang bagus, kemudian diberikan deskripsi yang bagus seperti yang saya tulis di buku Shutterstock ya. Di situ ada panduannya bagaimana caranya menulis deskripsi, bagaimana caranya menulis dan mencari kata kuncinya. Di buku Shutterstock ini lengkap, saya kasih tahu semuanya. Jadi smartphone entry level sangat memungkinkan untuk digunakan untuk mencari uang. Tadi saya sudah contohin bahwa interior kafenya teman saya fotonya laku 4 kali lipat daripada saya menggunakan kamera mirrorless. Baik teman-teman, itu video kita kali ini tentang bagaimana cara memotret bangunan komersial yang bernuansa arsitektural, kemudian interiornya seperti apa. Terima kasih sekali lagi sudah subscribe di channel YouTube saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua untuk menambah pemasukan dan digital asset masa depan. Buat yang teman-teman kepengen belajar secara spesifik tentang Shutterstock, bisa download ebook saya, judulnya Shutterstock, membangun passive income masa depan dari fotografi. Ini bisa diaplikasikan kepada teman-teman yang terserah profesinya apa, arsitek, profesinya chef, profesinya seorang fotografer, profesinya ibu rumah tangga. Di situ saya jelasin semuanya, karena saya kasih tahu foto laku kayak apa, yang nggak tahu kayak apa, penolakannya karena apa, motretnya bagaimana, semuanya lengkap di buku ini. Terima kasih sudah subscribe di channel ini, terima kasih selalu mendukung saya berkreasi lagi di YouTube. Sampai ketemu di video berikutnya.